Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Oke, kita akan membahas 3 soal. Nah, ini soal pertama, kedua, dan yang ketiga tentang kombinasi permutasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketiga soal ini hampir sama dengan part 1. Teman-teman boleh cek videonya di playlist peluang. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan pembahasan yang ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang sudah, terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Nah, seorang murid diminta mengerjakan 5 dari 6 soal ulangan. Tetapi soal nomor 1 harus dipilih atau harus dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh murid tersebut adalah, ini pilihan jawabannya. Kita punya 6 soal ulangan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nomor 1 ini harus dipilih atau harus dikerjakan. Maka tersisa 5 soal lagi dari nomor 2 sampai nomor 6. Karena diminta mengerjakan 5, nomor 1 sudah dikerjakan atau harus dipilih, maka tersisa 4 soal lagi. Artinya, murid tersebut memilih 4 dari 5 soal yang tersedia. Tentu dia memilih secara acak, artinya tidak berurutan. Maka kita gunakan metode kombinasi. 5 kombinasi 4. Ya, artinya dia memilih 4 soal dari 5 soal yang tersedia, kecuali soal yang nomor 1. Maka 5 kombinasi 4 sama dengan 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 kurang 4, 1 faktorial, sama dengan 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, karena di bawahnya ada 4 faktorial, maka kita sampai di 4 faktorial. 5 kali 4 faktorial. 4 faktorialnya bisa kita coret. 1 faktorial ini sama dengan 1, maka 5 per 1 sama dengan 5. Artinya dia memiliki 5 pilihan. Nah, artinya dia bisa memilih soal dari nomor 2 sampai nomor 5, nomor 6 ditinggalkan. Itu pilihan yang pertama. Atau pilihan yang kedua, 3 sampai 6, nomor 2 ditinggalkan. Atau pilihan yang ketiga, 4, 5, 6, 2, yang nomor 3 ditinggalkan. Dan seterusnya, sampai 5 pilihan. Ya, atau dia memiliki 5 pilihan dalam memilih 4 dari 5 soal yang tersisa ini. Oke, itu maksud dari soalnya. Maka jawabannya adalah yang poin B. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang murid, nah ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan. Tetapi soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diambil oleh murid tersebut adalah. Nah, kita buatkan seperti ini biar mudah. Soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10. Nomor 1 sampai nomor 5 ini harus dikerjakan. Ya, maka tersisa 5 soal lagi, yaitu dari nomor 6 sampai nomor 10. Karena murid tersebut hanya diminta 8 soal, 5 soal sudah harus dikerjakan, maka 8 dikurang 5, 3. Artinya dia memilih 3 dari 5 soal yang tersedia. Maka kita gunakan kombinasi lagi, karena dia bisa memilih secara acak, tidak berurutan, tidak memperhatikan susunan atau urutannya. Maka 5 kombinasi 3. Oke. Untuk rumusnya teman-teman silahkan teman-teman cek di video yang pertama atau di playlist peluang. 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3, 2 faktorial. 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, karena di bawahnya juga 3 faktorial bisa kita coret. 2 faktorial ini 2 kali 1. Nah, 3 faktorialnya habis. 4 dengan 2, maka di atasnya tinggal 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Maka dia memiliki atau murid tersebut memiliki 10 pilihan. Maka jawabannya adalah yang poin E. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir.
Nah, bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan yang lebih kecil dari 400 adalah. Yang berlainan ini artinya yang berbeda. Tidak boleh terjadi pengulangan angka saat menyusunnya. Maka artinya berapa banyak susunan angka yang bisa disusun dari bilangan dari angka-angka ini? Berapa banyak susunan bilangan maksudnya? Oke. Kalau 3 itu kan ratusan, teman-teman. Kita sediakan 3 kotak. Kotak yang pertama untuk ratusan, yang kedua untuk puluhan, yang terakhir untuk satuan. Kita cukup perhatikan yang untuk ratusan ini. Untuk ratusan ini, karena syaratnya itu tidak boleh lebih dari 400, artinya yang lebih kecil dari 400, maka untuk ratusan ini bisa ditempati oleh 2 angka, yaitu bisa angka 2 atau angka 3. Bisa 200 sekian atau 300 sekian. Tapi angka 5 tidak mungkin bisa ditempatkan pada ratusan, karena syarat ini. Ya, syarat yang lebih kecil dari 400. Maka untuk ratusan ini ada 2 kemungkinan, yaitu bisa angka 2 atau angka 3. Ada 2 kemungkinan. Untuk puluhan, karena sudah dipilih 1 untuk ratusan, maka tersisa 5 angka lagi. Maka tersisa 5 lagi untuk puluhan. Untuk satuan, karena sudah terpilih 1 untuk ratusan, 1 untuk puluhan, maka untuk satuan tersisa 4 angka lagi. Maka banyaknya bilangan yang dapat disusun 2 kali 5 kali 4. Nah, kita misalkan untuk ratusan ini tadi kan kemungkinannya bisa angka 2 atau angka 3. Untuk puluhannya tersedia 5 angka lagi. Kita misalkan angka 2 ini diambil untuk ratusan. Maka tersisa 3, 5, 6, 7, 9. Nah, misalkan 3 diambil untuk puluhan. Maka tersisa 5, 6, 7, 9. Sehingga banyaknya bilangan 2 kali 5 kali 4. Sama dengan 40 bilangan. Oke? Nah, semoga videonya bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan soal lainnya. Teman-teman silahkan cek di playlist peluang. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.